Struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi, yaitu bagian awal paragraf berisi sebagai gambaran mengenai isi teks. Yang kedua, orientasi, menunjukkan awal kejadian. Dan yang ketiga adalah krisis, yang menjadi hal atau masalah unik yang akan diceritakan. Struktur yang keempat adalah reaksi, yaitu jawaban atau solusi yang terjadi pada krisis. Bisa juga berbentuk ekspresi tokoh untuk menanggapi krisis. Yang kelima ada koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Berikut adalah contoh struktur teks anekdot. Nomor 1 menandakan abstraksi, nomor 2 orientasi, 3 krisis, 4 reaksi, dan kelima koda. Nah, sekarang kita lanjut belajar unsur kebahasaan teks anekdot ya. Struktur kebahasaan yang pertama adalah menggunakan waktu lampau. Biasanya ditandai dengan kata pada suatu hari, hari itu, pada peristiwa itu. Struktur yang kedua adalah penggunaan kata kerja aksi. Biasanya menggunakan kata kerja yang mendapat imbuhan me dan ber. Struktur yang berikutnya adalah penggunaan kalimat tanya retorik. Biasanya kalimat tanya ini tidak memerlukan jawaban dan semua orang sudah tahu jawabannya. Struktur berikutnya adalah penggunaan kata kias atau konotasi. Kata ini bukan makna yang sebenarnya, biasanya digunakan dalam anekdot berbentuk puisi atau dialog. Struktur yang berikutnya ada konjungsi temporal, yaitu penanda hubungan waktu. Biasanya menggunakan kata sejak, kemudian, setelah, selanjutnya. Struktur berikutnya adalah penggunaan kalimat imperatif, yaitu kalimat yang berisi perintah, ajakan, atau larangan. Teks anekdot juga menggunakan kalimat tanya, tetapi kalimat tanya ini berbeda dengan kalimat tanya retoris. Kalau yang ini memerlukan jawaban. Selanjutnya, kita masuk pada materi pola penyajian teks anekdot. Teks anekdot bisa disampaikan dalam bentuk dialog. Di sini ada contoh dialog antara Tono dan juga Dono. Pola penyajian yang kedua adalah narasi. Di sini saya beri contoh seorang jaksa bertanya kepada saksi tentang suatu peristiwa. Bentuk penyajian yang selanjutnya adalah puisi. Di sini saya beri contoh Indonesia yang kaya. Indonesia negeri yang kaya, bertumpuk-tumpuk hutangnya, emas minyak dijual, tapi untungnya entah kemana. Dan berikutnya yaitu karikatur dan komik. Untuk kritiknya, di karikatur bisa tertulis secara eksplisit dalam tulisannya, sedangkan hal lucu bisa dilihat dari gambarnya. Sedangkan komik sama saja dengan bentuk dialog, tinggal menambahkan gambar. Nah, untuk materi kita yang terakhir, mari kita masuk pada menyusun teks anekdot. Untuk membuat teks anekdot, perhatikan langkah berikut. Pertama, tentukan tema. Kedua, identifikasi kritik, identifikasi hal lucu, lengkapi bagian utama, tentukan penokohan, dan rangkailah poin 3 dan 4 menjadi teks anekdot. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama, tentukan tema. Temanya politik, pola penyajiannya dialog. Kritik yang diangkat pejabat yang sering lupa dengan janji. Hal lucunya, pelesetan perbedaan pilkada dan pilkab. Struktur utama ada krisis dan reaksi. Struktur tambahan ada abstraksi, orientasi, dan koda. Tokoh yang digunakan ada nama Tono dan Asep. Selanjutnya, kita membuat teks anekdot. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang kalian istirahat dulu ya, supaya tidak jenuh di depan laptop.